Ciri pemimpin itu berani ngambil keputusan. Kalau keputusan itu benar berarti bagus, kalau salah masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Kita membentuk suatu kelompok yang didasarkan inisiasi para habaib, para habib, para ulama, para kiai dan advokat yang konsentrasi kepada perjuangan penegakan hukum yang nampak tanda kutip banyak pelencengan. Mula-mula hidup ini sadar bahwa hidup ini mengandung risiko, tetapi kalau hati nurani kita ini kuat, apapun yang kita hadapi kita harus berani, termasuk menghadapi risiko. Menegakkan hukum dengan melaporkan satu dugaan tindak pidana, dan apalagi tadi tindak pidananya sudah diketahui secara khalayak. Dalam konteks agama ini sudah maklum, sudah diketahui umum. Namun hari ini saya meninjau pasukan yang ada di penghujung utara, berada di Natuna. Saya ingin melihat bagaimana kondisi pasukan, baik dari segi material, dari segi personil. Kami bentuk ini untuk mendorong agar Bapak Dudung, entah selaku pribadi, entah selaku kasat, kita anggap telah melakukan pelanggaran hukum. Dan hari ini saya berada di Geopark Natuna. Sungguh indah tempat ini, dan ini merupakan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun karena tidak ada proses dari aparat penegak hukum, baik aparat hukum yang berwenang terhadap sipil maupun terhadap militer, maka tadi sudah disampaikan kita melakukan pengaduan pelaporan terhadap adanya peristiwa dugaan tindak pidana tadi ke institusi kepolisian dan juga di institusi TNI. Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Hukum KUHP APA diperiksa Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Puspom AD. Mereka dimintai keterangan terkait pelaporan dugaan penodaan agama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Koordinator Koalisi Ulama, Habaib, dan Pengacara Anti Penodaan Agama Damia Hari Lubis membawa sejumlah bukti terkait laporannya terhadap KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Bukti-bukti yang dibawa Damai diantaranya video wawancara Dudung Abdurrahman di salah satu kanal YouTube. Lapor merasa tersinggung dengan pernyataan jika Tuhan disamakan dengan makhluk. Bahwa ini bukti video dari YouTube, wawancara beliau dengan Deddy Corbuzier di podcastnya Deddy Corbuzier di menit sekian kami siapkan. Terus kami buat lagi potongan khusus objek perkara, kita bawa juga transkripnya. Sebelumnya, Dudung mempersilahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pernyataannya yang menyebut Tuhan bukan orang Arab. Saya sampaikan dari Puspoma, silakan, dilaporkannya kan tertulis. Saya bilang kemarin silakan datang, cek siapa itu koalisi itu. Pemirsa, Maijen Dudung merupakan perwira TNI lulusan Akademi Militer atau Akmil tahun 1988 dari Kecabangan Infanteri. Setelah lulus, Dudung mengawali karir sebagai Dandim 0406 Musirawas di Sumatera Selatan dan Letjen Dudung Abdurrahman dikenal sebagai prajurit yang tegas dalam menjalani prinsip keprajuritan. Saat memimpin Kodam Jaya, sepak terjangnya sempat menjadi sorotan publik, khususnya ketika ia dengan tegas memerintahkan jajarannya membersihkan ratusan baliho bergambar Rizik Syihab yang berada di jalan-jalan ibu kota. Mana Jenderal Baleho, mana yang kemarin nurun balehonya Habib Rizik? Yang bubarkan, yang ngomong bubarkan saja FPI. Kok nggak kelihatan di Semeru? Ah? Mana? Kok nggak kelihatan di Semeru? Kok barang FPI yang ada di sana? TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Sekecil apapun permasalahan dan kesulitan rakyat, TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah rakyat dan menjadi solusi, ya, menjadi bagian dari kesulitan-kesulitan itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Itu penekanan saya kepada seluruh pasukan, dan saya sampaikan tetap semangat, jaga kesehatan, ya, karena tugas ini adalah tugas mulia. Jadi
Jadi Anda borong ini kesalahan-kesalahan yang dasar yang membuat Anda ini dikategorikan oleh Allah adalah sesat. Sesat. Ini menunjukkan Anda jenderal hebat, tapi Anda tidak punya pengetahuan agama. Nah, itu harus malu di situ. Dalam perspektif agama, Anda nol, nihil. Ini mengingatkan saya berapa puluh tahun yang lalu, tahun 72 saya nyantri juga di Cirebon, di Buntet. Jadi kalau nyantri ya sama seperti ini kita. Siapapun kasat asal bukan dudung, diserukan untuk diboikot kepada seluruh umat muslim, siapapun saja kasat asal bukan dudung gitu, ABD asal bukan dudung. Yang wajar dan pantas untuk menjadi kasat adalah siapapun asal bukan dudung. Saya berpesan kepada seluruh prajurit yang ada di Natuna, tetap jaga soliditas TNI, Polri, dan pemerintah daerah, serta seluruh komponen masyarakat yang ada di sini. Jenderal Dudung ini kan banyak mengomentari soal-soal yang bukan tupoksinya itu. Karena memang ada kegelisahan pada publik itu. Saya peringatkan, dan saya tidak akan segan-segan untuk menindak dengan keras yang coba-coba mengganggu persatuan dan kesatuan. Sedangkan ayah dan ibu Letjen Dudung memberikan nama Abdurrahman, hamba yang penyayang. Sayangnya Dudung adalah sosok yang bermasalah. Ya, karena uang tidak pernah akan turun dari langit, tetapi uang hanya disalurkan kepada orang-orang yang memang bermurah. Saya belum pernah melihat orang yang bahagia itu bermurah hati. Ya, tetapi ya orang yang bahagia belum tentu bermurah hati. Jangan menghina-hina agama kita ini. Agama Anda sendiri, Anda agamanya apa sih? Jadi bingung saya. Agamanya apa, Dudung? Tetapi saya belum pernah melihat orang yang bermurah hati itu tidak bahagia. Pasti dia bahagia. Maka bermurah hatilah apapun, dengan senyuman, dengan tegur sapa. Syukur-syukur kita punya rezeki. Itu juga nantinya pasti akan kembali. Pasti. Kami nanti memohon kepada para ulama-ulama untuk juga ikut bersuara, memberikan fatwa mereka agar mereka tidak menjadi setan-setan bisu. Saya tidak akan menjadi setan bisu. Dan sebetulnya ini untuk konsumsi publik, konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Man saya bongkar karena saya khawatir banyaknya cercaan. Banyak saya tahu yang tidak mungkin saya bongkar. Bagaimana beliau membela Islam ketika di Poso, ketika dibantai, Pak Dudung yang dulu. Tahu Anda? Tidak ada yang tahu. Orang-orang ini tidak ada yang tahu. Kepada umat Islam yang tidak mendukung urusan penegakan bagi pelanggar penista agama, terutama apa yang diduga dilakukan oleh saudara Dudung Abdurrahman, lebih baik diam. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang petinggi, yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman. Tegakkan persatuan dan kesatuan, jaga kedaulatan, karena kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah milik kita bersama. Ada 4 masalah besar yang menjadikan Dudung Abdurrahman tokoh kontroversial sehingga menjadi tidak layak menjadi kasat. Pegang teguh kebinekaan, pegang teguh keberagaman, karena ini merupakan hak dan kewajiban bagi kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.